Pasir tapi. Pasir. Dinas kesehatan mana? Jalan. Rak. Siap. Rak. Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keseriusan kita, mungkin kemarin kita baru datang ke sini masih ya suasana tidak terlalu serius karena memang baru masuk ke pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu kemarin baru merasakan oh ini kita udah mulai serius nih bikin RLP gitu ya. Tadi malam saya lihat foto-foto ada yang di perpustakaan, ada yang di lantai 5 ada. Nah nanti kedepannya akan terus seperti itu. Jadi pembelajaran itu Bapak Ibu akan tugas-tugas yang diberikan oleh pengajar itu akan berkumpul RAP yang Bapak Ibu kerjakan gitu ya. Ini ya. Saya yakin Bapak Ibu sudah sering apel upacara gitu ya, sudah, saya bukan menggurui gitu ya. Ya kalau posisi siap harusnya seperti apa? Baik, luar biasa, tetap semangat, bersyukur. Oke, baik Bapak Ibu semua ya. Bapak Ibu yang posisinya kurang nyaman ya, kayak daun dan harta, diputar aja kursinya. Kasihan nanti ya. Terpaksa kami panggil tukang pijit kan, pijit leher. 45 sampai dengan jam 8 kita akan mengadakan refleksi. Berhubung kemarin karena waktu kita yang sangat kasih sekali ya,
dengan narasumber dari PT KAI. Akhirnya refleksi hari pertama kita alihkan ke hari kedua ini. Baik, dari kedua ini akan refleksi untuk agenda 1. Tak perlu kami kenalkan lagi, kita kenal ya. Kita lari-lari. Suatu kali itu hari ini. Kenapa tadi? Saya dari jam 4 sudah siap. Dia di mana? Bapak. Untuk belakang. Ikut belakang. Saya nampak kok tadi? Ada Panen apel. yang di AP itu kan Iya. Asal jangan di wilayah lingkungan Babelkes ini ya. Kalau di wilayah lingkungan Babelkes Batam ini, Bapak Ibu ya, itu kasusnya akan diangkat. Ya. Jadi kayak kemarin itu ya untuk cepat terselesaikan. Ya, silakan. Dari sejarah dan semua masalah yang terjadi di masyarakat kita hari ini, kepemimpinan Pancasila menjadi semakin relevan. Kepemimpinan Pancasila mempelajari bagaimana sejarah bangsa yang kental akan praktek gotong royong dari para tokoh bangsa. Dalam hal ini, nilai praktiknya kepemimpinan Pancasila dengan kata lain mewakili dimensi etika, akhlak moral, sifat tidak mementingkan diri sendiri dan berpendirian teguh. Pancasila akan mampu mengelola kebinekaan dengan baik, menjaga keutuhan negara Republik Indonesia, membuat Indonesia menjadi bangsa yang besar, serta menjadikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Demikian refleksi dari kami kaum kedua. Memang cukup singkat, ada pembelajaran kemarin itu kita lebih banyak bernyanyi dan bekerja kelompok, jadi tak mungkin kami berefleksikan dengan bernyanyi, Bu. Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 membacakan refleksi agenda 2 dari PT KAI yang dibawakan oleh Ibu Irin Widiasuti. Jadi yang pertama terpampang di slide adalah giving the best customer experience to elevate customer satisfaction. Jadi ini adalah perbaikan dari KAI, ya. Perbaikan kinerja perubahan berupa logo, terus kemudian relaunching dari aplikasi PT KAI yaitu KAI Akses. Perusahaan untuk pelanggan jika mereka membeli produk tersebut. Yang pertama adalah keselamatan. PT KAI menjamin keselamatan penumpang. Yang kedua adalah tepat waktu. Ketepatan waktu 100%. Yang ketiga aksesibilitas. Noksa organisasi adalah mengidentifikasikan isu strategis organisasi dan juga hambatannya. Baru kemudian ada pun materi pokok dalam pelatihan tersebut. 1 adalah konsepsi isu strategis, 2 konsepsi diagnosa organisasi, 3 analisis permasalahan dan solusi. Isu strategis itu isu-isu strategis bisa disebut atau diisi karena mengandung 1 yang pertama terkait dengan tugas dan fungsi organisasi kita. Yang kedua, sudah terbukti atau didukung dengan data dan informasi yang kuat menjadi 1. Kemudian ada metode prioritas masalah terdiri dari 3, yaitu APKL. A-nya ini aktual, P-nya ini problematik, K-nya ini kelayakan, kehalayakan, dan L-nya ini adalah layakan untuk memunculkan isu dan pemecahan masalahnya. Kemudian metode kedua adalah metode ASTRID yang di dalamnya terdiri dari aktual, spesifikasi, transformasi, relevan, inovasi, dan dapat dilaksanakan selama pelatihan. Kemudian ada juga metode USG.
urgent, seriousness, seriously, dan growth. Apa? Alternatif penyelesaian masalah. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan apa? Menyelesaikan alternatif penyelesaian masalah tersebut dengan apa? Dengan apa? Kok balik lagi USG? teori tapisan Bu. Dengan apa? Tapis kan sudah tadi isu kita tapis. Dengan apa Bapak Ibu? Produksi waktu ya 10 menit untuk refleksi, tidak apa-apa ya. Baik Bapak Ibu ya, sudah hadir di tengah kita ya, fasilitator yang akan memberikan agenda 2 untuk materi yang kedua, berpikir kreatif ya. Jadi DO yang sudah Bapak Ibu buat ya, isu yang sudah Bapak Ibu angkat, prioritas isu ya, nanti ya akan dilanjutkan dengan bagaimana Bapak Ibu berpikir kreatif untuk menyelesaikan, dan juga nanti berlanjut lagi bagaimana tim efektif dalam penyelesaian isu Bapak Ibu ya. Jadi berkelanjutan ya Bapak Ibu ya. Jadi saya mohon ya kepada Ibu, Bapak Ibu ya, peserta pelatihan PKP ini ya, tugas-tugas yang sudah diberikan itu berurutan, itu merupakan MAP Bapak Ibu ya, mulai dari DO kemarin, hari ini berlanjut dengan berpikir kreatif. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan fokus dengan rancangan. Bapak Ibu kalau nggak diinapkan di sini nggak jadi rancangannya nanti. Betul apa betul? Iya. Kami bukan pembelot, tapi lebih kepada mungkin seperti Bapak Ibu kami kurang ini kali ya, kurang pas gitu ya, kurang pas. Jadi ya Pak. Stik 2, 3, 4 saya belum masuk, tetapi ada beberapa teman yang sudah bersama-sama kita dari dulu. Mohon maaf kalau yang belum kenal. Kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Jadi seperti yang sampaikan Bu Lisa tadi, mungkin Bapak Ibu sudah, yang jelas sudah sepakat dengan mentor. Sini sebagai penjadi suara sejak 2014. Sebelumnya bertugas di Pemko. Sudah selama 31 tahun saya di Kepulauan Riau sejak tamat FK Andalas. Jadi saya mulai dari PTT, sepertinya kalau udah minum air Kepulauan Riau kayaknya susah keluar. Betul Bapak Ibu? Iya, banyak yang keluar dari Kepulauan Riau balik lagi. Ya, saya mulai karir di PTT, kemudian sebagai dokter puskesmas, sebagai dokter puskesmas sempat dilantik ya sebagai eselon 4, kemudian pindah ke Dinas Kesehatan Kota Batam dan hijrah ke sini balik lagi sebagai fungsional. Nah nih Bang, boleh untuk malam nanti ya? Oh bisa nih untuk malam nih. Oke. Bapak Ibu, di depannya masing-masing kelompok sudah ada kartu. Sekarang kartu remi ini berapa sih isinya Bapak Ibu? Baik, pengawas ini dari insinyurnya, itu dari konsultan pajaknya, ini konsultan perencana saya itu wabarakatuh dan selamat pagi rekan-rekan semua. Perkenalkan kami dari kontraktor dari Bandara Incheon ya. Ini berdiri benar nggak Bu? Benar ya? Setuju. Nah kemudian ini saya presentasikan, ini adalah bangunan apa namanya? Ruang tunggu ya.
siap menerima investasi para investor di luar negeri. Siap, tepuk tangan untuk kita semua. Di Emirates Arab Saudi. Jadi kami itu tidak menggunakan kontraktor. Kontraktor itu sebagai orang bekerja, tapi kami menggunakan tim-tim kreatif kami. Tim-tim inspirasi kami untuk membangun ini supaya lebih bagus dan kokoh dibandingkan yang lain. Yang lain menggunakan siku yang dilipat-lipat, kami tidak ada. Inspirasi itu tidak akan habis. Itulah pola yang kami pakai. Dan saya terima kasih kepada tim kreatif kami. Bukan saya, tapi tim kreatif kami terbentuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah terima ke gedung masjid. Dalam pelaksanaan saya memperkenalkan diri dulu Pak Haji selaku pemenang tender. Bapak Amijar saksikan tokoh masyarakat. Pembangunan apartemen Opus sebelah Mapelkes. Jadi ini ada 3 bangunan yang hampir sama, kelompoknya sama, kelompok kami dan kelompok Pak Hatta. Dari 3 bangunan ini mungkin kami yang paling sempurna. Ada di Gajar di sana, kami mungkin tidak ada di Gajar. Satu konsultan. Ada beberapa jadi kan menyempurnakan dari untuk yang 2 ini. Jadi ini apa namanya menara Opus yang sebelah Mapelkes untuk diisi oleh ini. Kami provokator. Dan ibu ini sebagai bukan Kedepannya akan terjadi di Batam. Kebetulan di sini Pak Hatta sebagai PA-nya pengguna anggaran, Pak Alwiansa PPTK-nya yang tanggung jawab sama kegiatan ini, dan 2 Ya, kalau jembatan 1 tak boleh, ya kan? Nah, jembatan 4 kan belum. Nah, akan melanjutkan seperti ini. Berpikir kreatifnya di mana Pak? Ya kan nggak ada dilarang lipat-lipat tadi, silahkan aja ya kan? Ya, harus kreatif, ya kan? Ya benar di situ ya kreatifnya. Oke, kemudian apa lagi Bapak Ibu? Si perubahan. Apakah dari diri sendiri dengan mentor saja? Ya mungkin. Pasti banyak yang ngasih ide, benar? Nah, jadi kita shopping ide, ya. Kita belanja ide, kita minta masukan-masukan. Kemudian model pertanyaan Osborne. Pasti nggak dia? Enggak. Double F. Milestone. Itu jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Wabarakatuh. Mungkin langsung saja dari kelompok kami Bu, mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya untuk terkait dengan milestone yang kami sampaikan, yaitu dari jangka pendeknya. Jangka pendek itu dari 0 sampai inovasi dulu. Ini mungkin salah satu inovasi dari kami Bu, kayak mana ini merupakan suatu gagasan inovasi yang tepatnya mohon izin di kelurahan saya, tepatnya di Kelurahan Tanjung Muncak. Ini kemarin sempat saya adopsi untuk lomba kelurahan di tingkat pelayanan yang ada di kelurahan
saya tepatnya di Kelurahan Tanjung Muncang. Di sini kita dapat lihat bahwasanya ini ada salah. Ini yang halaman utama yaitu ada itu merupakan galeri-galeri yang ada di kelurahan kami, tepatnya di Tanjung Muncang, merupakan suatu kegiatan ini merupakan ada galeri yang berisi dengan kegiatan-kegiatan kami dan dari yang ada di tingkat kelurahan sampai dengan tingkat kota Batam. Yang kedua ini ada di berandanya. Dari beranda ini banyak akses yang kami buat. Ya, yang utama yaitu ada perencanaan wilayah. Kalau dalam pemerhatian kami terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Akbar, bahwasanya aplikasi ini kan sudah dibuat sebelumnya. Apakah boleh aksi perubahan ini kita mengambil yang sudah lalu kita buat itu? Terima kasih. Jadi pun mohon kasih saran, terutama bagi kawan-kawan kita dari kelompok pegawaian. Ini kebetulan kita ada beberapa orang dari kelompok kepegawaian. Bapak Ibu sekalian, mungkin aksi perubahan yang akan kami laksanakan di dinas kesehatan setelah balik dari diklat ini mungkin terkait dengan administrasi surat menyurat. Kita ambil dari salah satu tusi dari Kasepok, di mana selama ini surat ini mungkin aksi perubahan yang akan saya laksanakan pada PKP ini adalah masalah terkait dengan surat masuk. Nah, jadi di sini mungkin kami akan biasanya surat masuk secara manual, mungkin tahun depan akan kita coba dengan kewenangan mendisposisi itu kan di level kadis, Pak. Ya kan, surat itu masuk berarti secara hard copy pun barang itu akan nyampe di level kadis. Kadang-kadang kadis ini kan juga nggak ada waktu, Pak, untuk mendisposisikan, sementara pengennya kita cepat by system gitu. Kadang-kadang misalkan itu kayak di keuangan saja yang untuk overbooking itu sebenarnya akunnya kepala PD, tapi dioperasikan oleh pegawai di kita gitu kan. Ya mungkin itu Pak, maksudnya dipikirkan macam mana kadis itu punya aware, maksudnya untuk segera mendisposisikan by system gitu. Ada. Bata, ditunggu di bawah, ditunggu di depan ini. Mau turun dulu. Oh iya. Oleh museum. Yang pertama saya akan menjelaskan ini mitra utama Biro Perjalanan
Mitra utama. Yang pertama, kalau untuk di Museum Batangan Raja Ali Haji ini, kami selalu bekerja sama dengan Biro Perjalanan Wisata. Yang kedua, Dinas Kominfo, sekolah yang ada di Kota Batam, universitas, konten kreator dan penyedia. Oke, jadi di dalam berpikir kreatif ada 3 hal yang sudah kita sampaikan, ya. Mulai dari teman-teman MOOC, DL, klasikal, kayaknya itu aja kita omongin ya. Nah, apa itu? Pertama, inovasi pelayanan publik. Nah, kenapa kita harus pelayanan publik dengan baik, teman-teman? Karena memang tuntutan dari masyarakat dengan pelayanan, ya, yang penggunaannya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf, kita akan selalu bersama, insya Allah sampai selesai PKP ini. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan ke Bu Lisa, sekalian jadi fasil. Untuk Dr. Dilda, tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Kayak gini semangatnya luar biasa ini. Terima kasih Bu. Apa ya? Robi awal. Siapa kita? Ini siapa? Oh, lah. Lagi. Saya pelayani ya. Siapa kita? PKP 2023. Siap pelayani. Di mana dapat dijumpai Kamis lebih dahulu datang dari Senin? Di hari Rabu. Di Latihan nggak tuh Barela? Barela, bukan. Jadi tim itu seperti ini ya Bapak Ibu ya. A kali B, kali C, dan kali D. Ya, itulah yang dinamakan tim. Ya, bukan individual nanti atau bukan work group. Ya, tuh. Jadi Bapak Ibu nanti akan membuat sebuah tim yang efektif, yang tujuannya tercapai. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, Bapak Ibu ya, tidak bisa ya, walaupun Bapak Ibu ya Pak Lurah, bukan Pak Lurah ya. Kesehatan, selalu dinas sosial. Ya usia langsung ke rumah sakit. Ya. Tapi harus minta ini dulu syaratnya SKTM. Ya. Baru bisa layani dibilang. Nah, jadi kita balik lagi bentar. Tapi sesuaikan ya masing-masing. Jangan ini dinas kesehatan, dinas apa, jangan. Stakeholder tuh ya. Kalau hanya ada tiga kita dua ya. Kalau ada dua. Kami dari kelompok meja ujung ya akan mungkin sedikit sharing tentang tugas yang sudah diberikan. Mungkin sebelumnya biar umum bahwa kelompok kami tadi mengambil salah satu tugasnya adalah judulnya Toilet Belimbing. Jadi cek online edukasi belajar dan bimbingan ibu hamil. Nah, kenapa ini yang perlu saya tampilkan? Karena nanti ketika kita petakan stakeholdernya kalau nggak tahu nih kan nanti nggak nyambung kan gitu. Nah, jadi ini toilet belimbing. Jadi ini penjelasannya sedikit ya. Cek online edukasi belajar ibu hamil. Ini Batu Haji bertujuan menginformasikan kehamilan pada nakes di puskesmas dan tenaga kesehatan dapat mendeteksi risiko dini kehamilan yang ada pada ibu tersebut dan memberikan pelayanan pada ibu hamil.
Iya. Tadi kan plus minus ya. Kan di situasi ada. Ibu bilang, oh nggak boleh masukkan, salah ibu nanti, ya. Karena apa namanya? Direktur. Iya ya. Aksi perubahan atau sebagai apa gitu? Sudah sebagai ketua tim. Masuk juga ke dalam tim jejaring ini ditulis. Dengan selesai. Terima kasih Dokter Atta. Jadi punya siapa? Sampai Dokter Atta itu ini punya tidak apa-apa lah. Nah, yang penting sudah punya keberanian untuk tampil, ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.